Jemaat yang dikasih Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Kembali lagi pada malam hari ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih-Nya, menikmati persekutuan bersama melalui sehati di dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menyambut kasih Tuhan yang selalu setia kepada kita dengan ucapan syukur dan hati yang selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, terima kasih pada malam hari ini. Tuhan memberikan kesempatan lagi buat kami untuk menikmati persekutuan, berdoa bersama sebagai saudara-saudara seiman. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan, mengagungkan Engkau sebagai Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami. Kini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Tuntun dan terangilah kami ya Tuhan, agar kami boleh mengalaminya, menikmatinya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan demikian juga hamba-Mu ya Tuhan, Tuhan karuniakan kemampuan selalu agar firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampunkan salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan 19. Begini firman Tuhan.
nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi, sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah apa yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa, seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan. Menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Melalui pembacaan ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada di antara kita yang dapat melihat dan membayangkan secara sempurna akan kehidupan di hari nanti setelah dunia ini berlalu. Melalui pembacaan kita saat ini, Yesaya menggambarkan bahwa
hari itu akan tiba dan manusia akan memuji Allah pada hari itu ketika Kristus menegakkan kerajaannya. Ketika pujian dikumandangkan, sorak-sorai dikumandangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, manusia akan mengamini betapa luar biasanya kuasa dan kasih Tuhan yang telah memenuhi janjinya. Pasal ini, pasal 26 kitab Yesaya ini merupakan mazmur kepercayaan, mazmur pujian, dan juga mazmur perenungan. Di mana di sini Nabi Yesaya meyakini bahwa Allah akan menyatakan masa depan kepada umatnya. Karena itu Nabi Yesaya menyerukan agar umat Tuhan tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita menaruh pikiran kita kepada Tuhan, kepada Allah kita akan bisa menemukan damai sejahtera di tengah berbagai pergumulan hidup. Saat kita mengarahkan pikiran kita kepada Allah kita akan merasa terkuatkan dan merasa yakin bahwa kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Karena kasih Allah, kasih Tuhan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tak pernah berubah. Dan kuasanya yang dahsyat itu tidak akan membuat kita terguncang dengan keadaan-keadaan di sekeliling kita. Apakah kita menginginkan kedamaian dalam menjalani kehidupan ini? Arahkanlah pikiran kita dan kepercayaan kita senantiasa kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadangkala jalan orang benar tidak terlihat mulus dan tidak mudah untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi kita tidak pernah sendirian. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, Allah ada untuk menolong, untuk menghibur, dan juga untuk memimpin kita. Allah hadir melalui kehidupan saudara-saudara di tengah-tengah persekutuan kita. Allah hadir melalui sahabat-sahabat kita. Allah hadir melalui keluarga kita. Bahkan hikmat-Nya akan menuntun kita untuk menguatkan, memampukan kita senantiasa dan membuat kita merasa bahwa kita tidak sendirian di dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan kuasa Roh Kudus-Nya akan menguatkan dan mengaruniakan kita semangat di dalam menjalani hari-hari kehidupan karunia-Nya. Allah melakukan ini semua dengan memberikan satu tujuan bagi kita, yaitu untuk tetap memusatkan pikiran kita kepadanya, untuk tetap percaya kepadanya. Karena janji Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus akan hidup kekal benar adanya. Karena itu, hanya dengan tetap percaya kita akan meraih hidup yang kekal itu. Dan saat itu kita akan sangat bergembira dan mengaminkan, mengetahui bahwa semua kepercayaan kita tidak akan sia-sia. Tetaplah untuk semangat, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya, bahkan tetaplah untuk dengan hati yang penuh sukacita melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai wujud bahwa kita selalu percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan.
tersesat. Ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita satu di dalam doa. Tiada putusnya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, ya Bapa di sorga, menandai segala kasih setiamu yang selalu nyata di dalam kehidupan ini. Terima kasih kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami bersama-sama telah menikmati tuntunan yang sejati melalui kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih bahwa Tuhan sudah menyertai kehidupan kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Dan kini kami boleh menikmati persekutuan, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mengalami kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami selalu diarahkan untuk memusatkan hati dan kehidupan kami hanya kepadamu. Sebagai tanda bahwa kami sungguh-sungguh percaya hanya kepadamu Tuhan, yang mengasihi kami dengan penuh kesetiaan, yang memiliki janji-janji yang kekal untuk kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kiranya roh Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk selalu menuntun kami, mempercayai akan janji-janji Tuhan. Kiranya roh Tuhanlah yang menguatkan dan memampukan kami untuk tetap teguh di dalam iman kami. Karena itu terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, kasih-Mu selalu kami rasakan dan alami di dalam kehidupan ini. Di dalam semua aktivitas kehidupan kami, rumah tangga, pekerjaan, dan kehidupan bersama dengan anak-anak, kehidupan sekolah mereka, kehidupan di tengah-tengah persekutuan, bahkan juga kehidupan di tengah-tengah masyarakat kami berada. Ya Tuhan, Tuhan yang baik, terima kasih untuk semua pemeliharaan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih untuk setiap kekuatan dan semangat yang kami alami di dalam setiap perjuangan-perjuangan kehidupan kami ya Tuhan. Terutama di dalam menghadapi kelemahan tubuh. Tuhan selalu hadir dan terus menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kini Tuhan menjamah akan kelemahan tubuh kami, baik selaku orang tua, saudara bersaudara, bahkan juga selaku anak-anak maupun juga cucu-cucu. Tuhan melawat satu persatu, sehingga di dalam kelemahan tubuh yang kami rasakan ini, kami senantiasa terkuatkan, kami senantiasa semangat dan percaya bahwa Tuhan akan mengaruniakan yang terbaik, pemulihan yang terbaik.
Karena itu berkatilah upaya-upaya perobatan melalui rumah sakit, melalui herbal-herbal, bahkan juga kasih sayang dan dukungan dari segenap keluarga dan persekutuan melalui doa-doa, sehingga kami boleh terpulihkan ya Tuhan. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha baik. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang masih mengalami paparan COVID-19. Tuhan kiranya menjamah dengan kuasa supaya mereka juga boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan sendiri. Dan kami mengucap terima kasih untuk semua pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga tim medis, secara khusus melalui vaksin COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih sehingga sampai hari ini pemerintah dan tim medis masih terus melakukannya. Berkatilah ya Tuhan untuk pendampingan yang mulia ini, sehingga boleh memberikan imun kepada tubuh kami. Tetapi kami percaya bahwa melebihi semua itu, kuasa-Mu begitu dahsyat akan menolong kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan ini dengan berbagai pergumulannya. Kami terus berdoa, saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di berbagai daerah ya Tuhan, Tuhan kiranya menolong dan menguatkan mereka dan mengutus kami untuk menjadi alat Tuhan, berbagi kehidupan dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan yang maha kasih, kami juga terus berdoa buat keluarga-keluarga daripada kru Nanggala 402 ya Tuhan, kapal selam yang tenggelam beberapa hari yang lalu. Tuhan menguatkan, menghiburkan keluarga ya Tuhan, sehingga mereka boleh ikhlas dan menghadapi duka cita ini di dalam tuntunan Tuhan saja. Ya Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami, persekutuan kami ya Tuhan, di Jemaat Warakas maupun juga gereja-gereja Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan yang ada, terutama dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu melindungi, agar semuanya boleh dilakukan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami tetap tekun untuk protap yang diarahkan oleh pemerintah. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini Tuhan. Kami akan beristirahat, Tuhan kiranya melindungi dan menyertai, supaya kami boleh menikmati tidur kami dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan baru karunia Tuhan. Ya Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang baik, berkati segenap tim multimedia Jemaat Warakas, tim sound, untuk senantiasa semangat ya Tuhan, selalu terberkati di dalam setiap perjuangan kehidupan, pendidikan maupun juga pekerjaan, kehidupan keluarga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan, pimpin dan sertai senantiasa. Dan inilah doa kami, inilah seluruh sembahyang kami, kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menikmati bersama-sama persekutuan yang indah, karunia Tuhan melalui sehati di dalam doa. Mari kita tetap semangat dan kita selalu mendoakan agar kita selalu sehat, dan sampai jumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.